Alhamdulillah ya Allah. Kalian udah belajar susah payah sampai begadang tengah malam. Kalian juga punya nilai akademik yang di atas rata-rata. Tapi kalian gak lolos SNBP. Sedih? Pasti dong. Tapi itu bukan cara terakhir kalian untuk masuk ke perguruan tinggi negeri loh. Tapi kalian bisa membuktikan kalau masuk perguruan tinggi negeri gak harus lewat SNBP aja. Dari klip tersebut, kita bisa melihat bahwa ada dua sisi yang berbeda, yaitu berhasil dan gagal. Nah, untuk orang yang gagal, pasti ada dua suara di kepala mereka, yaitu suara putus asa dan suara ini bukan akhir. Dan gue pengen lu pilih yang suara kedua. Kita selama ini memiliki pemikiran atau mindset bahwa kalau gagal adalah tidak mampu. Padahal gagal merupakan data dan juga bukan merupakan vonis. Tidak lolos SNBP bukan berarti kalian tidak layak untuk masuk ke perguruan tinggi negeri loh. Melainkan kalian bisa masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur lain. Seperti jalur SNBT, jalur mandiri, jalur prestasi. Dan juga masih banyak ratusan perguruan tinggi swasta yang memiliki kualitas yang sama dengan perguruan tinggi negeri. Dengan kalian mencoba jalur selain SNBP, itu sudah membuktikan bahwa kalian adalah manusia yang tidak takut untuk mencoba sesuatu. Kalian adalah manusia berani untuk menyelesaikan tantangan. Karena sejatinya lebih baik gagal tapi berani mencoba daripada gagal karena tidak mencoba sama sekali. Menghadapi SNBT atau tes seleksi lainnya tentu menjadi momen yang menegangkan. Seperti rasa takut, cemas, dan khawatir adalah hal yang wajar. Namun, jangan biarkan rasa takut itu menghentikan langkah kalian. Ingatlah bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi tidak pernah mencoba adalah penyesalan yang bisa bertahan lebih lama. Setiap orang yang memiliki perjalanan yang berbeda, ada yang berhasil pada kesempatan pertama, ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai impiannya. Yang membedakan mereka bukanlah seberapa sering mereka gagal, tetapi seberapa berani mereka bangkit dan terus mencoba. Percayalah, hasil terbaik selalu berawal dari usaha yang sungguh-sungguh. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Fokuslah pada perkembangan diri sendiri. Karena setiap langkah kecil yang kalian lakukan hari ini akan membawa kalian lebih dekat dengan tujuan. Tips menghadapi SNBT atau tes seleksi lainnya. Yang pertama, buat belajar yang konsisten. Belajar sedikit setiap hari lebih efektif daripada belajar semalaman sebelum ujian. Yang kedua, latihan soal secara rutin. Semakin sering berlatih, semakin terbiasa menghadapi berbagai tipe soal dan mengatur waktu pengerjaan. Pahami konsep, bukan sekedar menghafal. Pemahaman yang baik akan memudahkan kalian menjawab soal berbagai variasi. Yang ketiga, jaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang cukup, makan makanan bergizi, berolahraga ringan, dan luangkan waktu untuk beristirahat agar pikiran tetap fokus. Yang keempat, kelola rasa cemas. Tarik nafas dalam, berpikir positif, dan yakinkan diri bahwa kalian sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan selanjutnya, datang lebih awal pada hari ujian. Seperti mempersiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan agar tidak terburu-buru dan tetap tenang. Dan jangan menyerah jika menemukan soal yang sulit. Lewati terlebih dahulu dan kerjakan soal yang lebih mudah. Kalian selalu bisa kembali mengerjakannya jika masih ada waktu. Dan yang terakhir, berdoa dan minta restu orang tua. Selain berusaha, jangan lupa memohon doa agar diberikan kelancaran dan hasil yang terbaik. Teman-teman, apapun hasil yang nanti kalian peroleh, jangan pernah menganggap diri kalian gagal. Nilai dan hasil seleksi tidak menentukan seluruh masa depan. Masih banyak jalan untuk meraih cita-cita. Yang terpenting adalah kalian telah berani mencoba, berjuang, dan memberikan usaha yang terbaik. Jadi, sebenarnya yang harus kalian takuti adalah bukan kegagalan,
Karena dari kegagalan, kalian bisa mencoba lagi, belajar lagi, dan bangkit kembali. Justru yang harus kalian takuti adalah jika kalian tidak berani mencoba kembali. Karena dari kalian gak berani mencoba kembali, kalian bisa menghilangkan banyak kesempatan, serta menghilangkan versi terbaik kalian. Bahkan bisa juga kalian tidak tahu seberapa kalian melangkah lebih jauh lagi. Jadi, penyesalan terbesar dalam hidup ini adalah bukan dari hal yang kita coba tapi gagal, melainkan dari hal yang tidak pernah kita berani coba sama sekali.